Kuburan tua di tengah sawah yang tak pernah kering. Bab 1. Perjalanan ke Desa Sukamerta. Awal mula kisah ini, malam itu, perjalanan kami menuju Desa Sukamerta dimulai dengan rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit rasa takut. Awalnya, aku hanya berniat mencari bahan cerita horor untuk konten. Aku sudah lama mendengar kisah tentang sebuah kuburan tua di tengah sawah desa itu yang katanya tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Cerita itu terdengar seperti legenda, seperti dongeng yang dilebih-lebihkan. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa bahwa cerita seperti itu justru menyimpan sesuatu yang nyata di dalamnya. Dan rasa penasaran itu semakin kuat sampai akhirnya aku mengajak dua temanku, Bayu dan Sinta, untuk ikut. Perjalanan dari kota menuju Sukamerta memakan waktu hampir 3 jam dengan mobil. Jalanan mulai sepi ketika kami sudah meninggalkan jalan raya besar. Hanya ada beberapa lampu dari rumah warga yang jaraknya berjauhan. Dan sisanya gelap gulita. Aku yang duduk di kursi depan bersama Bayu merasa jalanan itu seakan-akan menelan suara kendaraan kami. Hening sekali. Bahkan suara jangkrik pun hanya sesekali terdengar. Sinta yang duduk di belakang sudah beberapa kali berkata, "Yakin nih, kita harus ke sana malam-malam begini. Besok aja paginya. Kan lebih aman." Tapi Bayu selalu menjawab dengan santai. "Justru kalau malam auranya lebih dapet. Tenang aja, Sin. Kita kan bareng-bareng." Begitu memasuki area desa, suasana berubah drastis. Tidak ada penerangan jalan sama sekali. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menyorot jalan setapak yang kami lalui. Sawah membentang luas di kanan kiri, tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang terasa ganjil. Angin malam membawa bau tanah basah yang menyengat. Padahal seminggu terakhir ini katanya tidak pernah turun hujan. Aku sempat menurunkan kaca jendela mobil, mencoba memastikan. Dan benar saja, udara yang masuk membawa aroma lumpur, dingin, lembab, dan membuat bulu kudukku meremang. Ketika sampai di dekat sebuah warung kecil yang masih buka, Bayu memutuskan untuk berhenti sejenak. Kami turun, membeli air minum, sambil bertanya jalan menuju rumah saudara jauh Sinta yang sudah menyiapkan tempat untuk kami menginap. Pemilik warung adalah seorang bapak tua dengan wajah keriput, sorot matanya tajam, seperti bisa menembus siapapun yang ia pandang. Ketika Sinta bertanya soal kuburan tua di sawah, bapak itu mendadak terdiam. Tangannya yang tadi sibuk menata rokok di etalase berhenti, lalu perlahan ia menatap kami satu persatu. "Kalau kalian memang berniat ke sana," katanya dengan suara parau, "ingat satu hal. Jangan sekali-kali nengok kalau ada yang manggil. Apalagi kalau kalian dengar suara perempuan menangis di tengah sawah. Banyak orang luar yang penasaran datang ke situ. Tapi enggak semuanya bisa pulang dengan selamat." Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkukku. Bayu sempat tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Ah, Pak, itu kan cuma cerita orang-orang, biar kampungnya terkenal angker." Tapi aku bisa lihat, di balik tawanya, ada sedikit rasa gugup. Sinta justru semakin cemas. Bahkan tangannya menggenggam botol minum dengan erat, seolah sedang menahan ketakutan. Kami pamit, melanjutkan perjalanan menuju rumah saudara Sinta. Mobil melewati jalan yang lebih kecil lagi, dengan pepohonan besar di sisi jalan yang membuat suasana makin gelap. Ketika akhirnya sampai, rumah itu sederhana, berdinding kayu, dengan lampu bohlam redup di teras. Seorang nenek tua menyambut kami. Wajahnya ramah, meski matanya seperti menyimpan rasa waspada. "Kalian datang malam-malam begini pasti capek. Istirahatlah dulu. Jangan kemana-mana, apalagi ke sawah. Di sini banyak hal yang gak bisa dijelaskan." Kami hanya mengangguk, pura-pura tenang. Tapi dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik cerita-cerita ini. Malam itu,
Setelah makan malam seadanya, kami bertiga duduk di ruang tamu. Bayu masih semangat membicarakan rencana besok pagi untuk pergi ke kuburan itu. Dia bahkan sudah menyiapkan kamera, tripod, dan lampu kecil untuk merekam. Bayangin kalau kita berhasil bikin konten tentang kuburan basah itu, pasti views naik gila-gilaan, katanya dengan penuh antusias. Aku tersenyum, tapi dalam hati ada rasa nggak enak. Sinta dari tadi lebih banyak diam, hanya sesekali menimpali dengan nada ragu. Aku takut, jangan-jangan nanti kita malah bawa pulang sesuatu, ucapnya lirih. Sekitar jam 11 malam, ketika kami hendak tidur, aku mendengar suara samar dari luar, seperti suara langkah kaki di tanah becek. Aku kira hanya perasaanku, tapi suara itu terus terdengar, pelan namun jelas. Aku mencoba mengintip dari celah jendela, dan yang terlihat hanyalah gelapnya pekarangan dengan sedikit bayangan. Pohon bergerak ditiup angin. Anehnya, aroma tanah basah kembali tercium, lebih kuat daripada sebelumnya. Aku buru-buru menutup jendela, mencoba mengabaikan, lalu kembali ke tempat tidur. Tapi rasa tidak nyaman itu terus mengganggu hingga aku benar-benar terlelap. Pagi harinya, suasana desa terlihat lebih tenang. Kabut tipis menutupi sawah, embun masih menempel di dedaunan. Burung-burung berkicau, seolah menutupi kesan menyeramkan yang semalam begitu kuat. Bayu sudah bersiap sejak pagi, membawa kameranya dengan penuh semangat. Sinta masih kelihatan ragu, tapi akhirnya ikut juga karena tidak ingin ditinggal sendirian. Kami berjalan melewati jalan setapak yang katanya akan membawa kami langsung menuju kuburan tua itu. Semakin jauh kami melangkah, semakin terasa keanehan suasana di sekitar. Sawah di kanan kiri terlihat biasa saja, tanahnya kering, bahkan beberapa retak karena kemarau panjang. Tapi semakin dekat ke arah yang ditunjukkan warga, tanah mulai berubah. Langkah kaki kami menimbulkan bunyi ceplak-ceplak, tanda tanah itu basah. Padahal matahari sudah tinggi dan tidak ada hujan. Bau lumpur semakin kuat, menusuk hidung, membuat kami bertiga saling pandang dengan wajah yang mulai serius. Dari kejauhan, aku mulai melihat satu titik berbeda. Sebuah gundukan tanah dengan nisan tua berdiri miring, ditumbuhi lumut tebal. Di sekitarnya, tanah becek penuh air, kontras dengan sawah lain yang kering kerontang. Hanya di situ saja, seolah hujan turun hanya di area kecil itu. Bulu kudukku langsung berdiri. Rasanya ingin berhenti dan berbalik, tapi Bayu justru semakin bersemangat. Itu dia, pasti itu. Gila, ini bakal jadi konten terbaik kita, katanya sambil berlari kecil ke arah kuburan itu. Aku dan Sinta berjalan lebih lambat, ragu-ragu. Semakin dekat, aku bisa mendengar suara aneh. Awalnya samar, seperti desir angin melewati celah batang padi. Tapi lama-lama berubah, seperti suara lirih, suara tangisan pelan, serak, dan basah. Aku berhenti di tempatku berdiri. Jantung berdegup kencang. Sinta langsung menggenggam tanganku erat. "Kamu juga dengar?" bisiknya. Aku hanya mengangguk, terlalu takut untuk menjawab. Di depan sana, Bayu berdiri tepat di samping kuburan itu, sibuk menyalakan kamera dan memeriksa angle pengambilan gambar. Dia seperti tidak mendengar suara apapun. Sementara aku dan Sinta jelas sekali mendengar suara itu seperti berasal dari bawah tanah, memanggil-manggil dengan kata-kata yang nyaris tak terdengar jelas. Aku dingin, aku haus. Aku menelan ludah, merasa seluruh tubuhku kaku. Kuburan tua di tengah sawah itu memang ada, dan sepertinya bukan sekadar legenda kosong. Sesuatu yang terkubur di sana benar-benar ingin menunjukkan keberadaannya. Saksikan kisah berikutnya di bab selanjutnya.